Hmm. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa di Zoom meeting? Tentang apa? Rata-rata, Ya, rata-rata nilai tengah sama modus, Pak. ya betul ya. Sekitar rata-rata, median, modus, dan sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya materi-materi yang barangkali waktu SMA kalian pernah mendapatkan ya. Pernah nggak dapatkan itu waktu SMA? Pernah, Pak. Pernah ya? Di pelajaran apa? Di pelajaran apa? Matematika juga, Pak. Matematika. Ya, oke. Coba ya, saya mau memberikan satu soal ya yang apa namanya itu yang gampang lah itu ya, yang gampang yang saya kira soalnya sudah tidak aneh lagi bagi kalian ya. Soalnya seperti ini. Misalnya saya punya data ya, saya punya kelompok data ini misalnya data
mengenai temperatur ya. Temperatur beberapa benda dalam satuan derajat Celcius ya, misalnya begitu ya. Ya, anggaplah saya punya 5 buah data ya. 5 buah data mengenai temperatur. Ya, anggaplah ada yang 24 derajat Celcius ya. Ini sebetulnya semuanya dalam Celcius ya. 24 ya. Kemudian 20, kemudian 21, kemudian 26, kemudian 19. Ya. Nah, ini berapa rata-rata temperatur kelima benda tersebut? 22, Pak. 22. Nah, dapatnya dari mana? Saya lihat tadi Rika yang menjawab terlihatnya. Coba cara mendapatkannya bagaimana? Diceritakan saja. 24 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 26 tambah 19. Habis itu dibagi 5, Pak. Jumlah dari semua ini, Pak. Kan Ya. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Jadi kalau secara matematis kita menuliskannya begini. Ya. Kalau secara apa namanya itu langkah-langkahnya memang betul ya tadi yang diuraikan oleh Rika. Ya. Cuma kalau di dalam menjawab itu nanti gimana ya? Nah, ini saya berikan satu contoh ya. Nah, simbolnya adalah X bar. Ya. Jadi ada garis di atasnya itu melambangkan rata-rata ya. Rata-rata dari X ya. Dalam hal ini X-nya ini adalah temperatur ya. Berarti rata-rata temperatur ya adalah ya 24 ya ditambah 20 ditambah 21 ditambah 26 ditambah 19 ya dibagi 5 ya. Dan ini satuannya ya adalah derajat Celcius ya. Ini tadi nulisnya gimana nih? Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? 110, Pak. 110 dibagi 5. Yaitu 22 ya. Itu 22 derajat Celcius. Ya. Itu. Nah, ini apa namanya itu harusnya di sini ada juga nih derajat Celcius harusnya ya. Ini pun harusnya ada derajat Celcius, tapi tadi saya lupa untuk menambahkan ya suhunya. Tapi pada intinya bahwa dalam menjawab kalian harus memperhatikan satuan ya. Nah, kalau data semula ini satuannya derajat Celcius ya, maka akan diperoleh rata-rata juga satuannya sama ya dengan data semula ya. Dalam hal ini menyatakan temperatur ya. Sehingga X ada garis di atasnya ya, X bergaris atas seperti ini ya. Itu dibacanya rata-rata dari X ya. Kalau variabelnya namanya Y ya nanti untuk rata-rata lambangnya Y ada garis di atasnya ya seperti itu ya. Ini bacanya adalah rata-rata dari X ya, rata-rata temperatur dalam hal ini. Nah, untuk rata-rata ya itu ada beberapa simbol ya. Sama rata-rata ya. Ada yang menggunakan seperti ini ya, dengan menggunakan garis
ya di atasnya, ya. Itu seperti ini misalnya. Ini ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini rata-rata sampel, ya. Ini rata-rata sampel. Nah, kalau yang ini new itu biasanya digunakan untuk menyatakan rata-rata populasi. Ya. Nah, tapi untuk di tahap awal ini kita tidak membedakan ya mau sampel ataupun mau populasi, di sini belum dipermasalahkan. Ya. Kebetulan rumusnya sama ya untuk menghitung rata-rata sampel maupun rata-rata populasi, caranya sama saja. Ya, jadi untuk sementara ini simbol tidak menjadi masalah. Ya, tapi nanti di pertemuan pertemuan yang barangkali setelah UTS ya. Nah, maka simbol-simbol ini akan ketat penggunaannya ya. Akan dibedakan mana rata-rata populasi, mana rata-rata sampel. Ya, itu nanti simbolnya harus dibedakan ya. Untuk sementara ini tahap awal kita tidak membedakannya, tidak jadi masalah ya. Nah, itu adalah untuk menghitung rata-rata ya. Nah, memang di dalam statistika itu ya ada dua macam ukuran ya. Dua macam ukuran. Ya. Nah, golongan yang pertama ya itu adalah yang disebut dengan ukuran letak. Ya. Ukuran letak ya, yang nama lainnya itu adalah gejala pemusatan ya, atau central tendency. Ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya itu adalah rata-rata ya, median ya, modus ya, kuartil. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Ya. Jadi yang tadi kita hitung itu rata-rata ya, yang tergolong ke dalam ukuran letak. Ya. Ada juga disebutkan ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ya, atau measures of dispersion. Ya. Ini contohnya adalah range ya, atau jangkauan. Kemudian apa namanya itu variansi bahan baku. Nah, semua ukuran pemusatan ya seperti rata-rata, median, modus, ya kuartil-kuartil, ini fungsinya sama, ya fungsinya sama. Ya. Nah, fungsinya sama sebagai gejala pemusatan. Ya, demikian juga range, variansi, simpanan baku itu fungsinya sama. Ya, fungsinya sama, yaitu sebagai ukuran penyebaran. Nah, ternyata di sini ada dua ukuran yang mewakili dua fungsi. Ya. Nah, sehingga fungsi rata-rata ya itu berbeda ya dengan fungsi range. Ya. Demikian juga fungsi rata-rata itu berbeda dengan fungsi variansi. Ya, demikian juga median fungsinya berbeda, misalnya dengan simpanan baku. Fungsinya lain, yang diukurnya itu lain. Ya. Nah, tetapi kalau rata-rata, median, modus, dan kuartil ini fungsinya sama. Ya. Nah, kalau gitu apa yang membedakan? Yang membedakannya itu adalah tingkat datanya. Ya. Nah, pertemuan yang lalu kan kita pernah belajar mengenai apa namanya itu mengenai
mengenai apa data nominal, ordinal, interval, ya, rasio, ya. Nah, apa kegunaan kita memahami itu semua tingkat data, ya? Karena itu ada hubungannya dengan ukuran yang mau dipakai, ya. Itu ada hubungannya dengan ukuran yang mau dipakai. Sebagai contoh, ya, untuk data nominal, ya, untuk data nominal tidak bisa kita menerapkan rata-rata. Tidak bisa kita menerapkan median dan kuartil. Ya. Untuk data nominal, paling-paling kita hanya bisa menerapkan modus. Ya. Nah, itu untuk data nominal. Nah, kalau untuk data ordinal, ya, untuk data ordinal, kita tidak bisa menghitung rata-rata. Ya. Yang bisa dihitung untuk data ordinal, ya, itu adalah median, kuartil, modus. Ya. Itu kalau data yang dihadapi data ordinal, ya, kita hanya bisa menghitung median, modus, kuartil. Ya. Nah, tapi kalau kita berhadapan dengan data kuantitatif, ya, kalau kita berhadapan dengan data kuantitatif, baik itu rasio maupun interval, ya, maka semuanya bisa dihitung. Rata-rata bisa, median bisa, modus bisa, kuartil bisa. Ya. Nah, jadi mengapa ada beberapa macam apa namanya itu di dalam ukuran letak, ya, karena itu tergantung dari tingkat datanya, ya. Nah, sekarang begini, ya. Oh ya, sebentar sebelum saya lanjutkan begini, ya. Kalian di dalam kuliah ini, ya, upayakan agar menggunakan, ya, menggunakan alat bantu hitung secara optimal, ya. Dalam arti apa namanya, kalian cobalah di dalam menghitung, ya, di dalam menghitung gunakan bantuan kalkulator saintifik, ya, ataupun, ya, menggunakan Excel, ya. Nah, karena kita kuliahnya online, ya, banyak fleksibilitas yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi kalian leluasa, ya, karena leluasa gunakan kalkulator saintifik ataupun gunakan Excel, ya, gimana pun caranya agar cepat, ya, gimana pun caranya agar cepat, ya. Jadi di sini kita bukan siswa SMA lagi atau SMP lagi yang kita harus latihan menghitung bagaimana menambah, bagaimana mengalih, bagaimana membagi, ya. Kita nggak belajar lagi itu, ya. Kita lebih belajar ke konsep, ya. Kita belajar ke konsep, bukan ke teknis menghitung, ya. Jadi silakan untuk menghitung kalian gunakan alat bantu, ya. Pilih alat bantu yang secepat-cepatnya, ya. Nah, kalau menurut usul saya Excel bisa kita andalkan, ya. Excel cukup bisa kita andalkan untuk kecepatan perhitungan. Ya, apalagi di dalam statistika kita akan banyak perhitungan dengan menggunakan tabel-tabel, ya. Nah, akan lebih cepat kalau kita menggunakan Excel. Nah, nanti akan saya contohkan, ya, akan saya contohkan bagaimana menggunakan Excel di dalam melakukan perhitungan di dalam statistika. Ya. Nah, yang saya kehendaki, ya, dari kalian adalah lebih ke konsepnya, ya, ke pemahaman konsepnya daripada ke teknis menghitung, ya. Teknis menghitung silakan alat saja yang mengerjakan, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini, ya. Tadi ukuran-ukuran tadi dua macam ukuran, ya, ukuran letak maupun ukuran penyebaran itu kegunaannya buat apa? Kenapa harus ada dua hal itu, ya? Kenapa harus ada dua hal itu? Nah, untuk menjawab itu, ya, saya sepertinya perlu menyinggung sedikit dulu tentang menghitung nih ada yang mengatakan mata kuliah mengulang tabrakan di jam yang sama. Oh ya, oke. Nah, baik, ya. Sekarang kita lihat contoh begini. Kita coba contoh gini. Coba kita kan siapkan alat hitung kalian. Oh, tadi ada yang belum dapat skornya, Rika menjawab tadi. Lupa yang lihat. Rika. Oke. Kita mendapat skor 3. Ya, coba kalian siapkan alat hitungnya, ya, kalkulator ataupun Excel ataupun apa, ya, silakan digunakan. Ya. Misalnya saya punya ada satu soal seperti ini.
Nah, ini di sini ada satu studi kasus ya. Jadi ini satu file ini sebenarnya studi kasus ya. Di mana apa namanya itu? Di sini kita belajar membedakan ya. Kita belajar memahami apa kegunaannya ukuran apa namanya itu? Ukuran apa? Ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Jadi kita dengan studi kasus ini kita apa namanya itu kita belajar memahami perbedaan di antara keduanya ya. Nah, jadi gini ya kasusnya. Ini saya terjemahkan ya. Saya lakukan terjemahan bebas ya. Jadi gini ada seseorang ya namanya Mr. John ya. Nah, dia tuh ingin menjual bisnisnya ya. Nah, anggaplah ada bisnis A dan bisnis B. Ya, dijualnya itu dengan harga yang sama ya. Nah, kemudian kita memang tertarik untuk memiliki sebuah bisnis ya. Nah, kemudian karena kita ingin bisnis yang bagus ya, supaya nanti menghasilkan keuntungan yang banyak ya, maka apa namanya itu kita menanyakan pada Pak John ya. Ini data bisnis A dan bisnis B ini mana yang lebih menguntungkan ya. Nah, rupanya Mr. John ini tidak menjawab langsung ya, tidak menjawab langsung ya. Tapi dia hanya memberikan data ya. Dia hanya memberikan data ya mengenai data-data di apa namanya itu data keuntungan ya, data mengenai keuntungan per bulan ya, data mengenai keuntungan per bulan ya di tahun-tahun terakhir ya. Nah, jadi bisnis A itu untungnya per bulan ya di bulan pertama $62 ya, kemudian berikut $62.000 ya, ini satuannya dalam $1.000, $62.000, $80.000 ya, kasusnya ya. Nah, tetapi di sini data ini tidak diurutkan ya, tidak diurutkan menurut urutan waktu ya. Jadi ini tidak berarti bahwa yang 62 Januari, 80 Februari, 67 Maret pasti itu. Jadi ini diacak ya, diacak. Tidak menurut urutan waktu ya. Nah, sekarang kalau menurut kalian ya bisnis mana nih yang akan saudara beli ya? Saudara akan beli bisnis yang mana? Akan beli bisnis A atau bisnis B? Coba, andai kan kalian dalam situasi seperti ini, ya. Kira-kira kalian akan beli bisnis yang mana? Bisnis B. Bisnis B. Tadi yang menjawab siapa? Saya, Pak, Marta. Marta. Nah, saudara bisa menyimpulkan bisnis B itu dapat dari mana saudara menyimpulkan itu? Bagaimana cara saudara menyimpulkan? Karena data yang dihasilkan tuh lebih banyak, Pak, daripada bisnis A. Tahunya lebih banyak dari mana? Dari jumlah semuanya, Pak. Jumlah semuanya. Iya, Di jumlah semuanya. Tapi kan yang B ini kan bulannya lebih banyak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kan ada 12 bulan yang B ini. Sedangkan yang A ini ada berapa bulan? 3, 6, hanya 10 bulan. Ya, ya wajar saja yang B itu lebih banyak karena memang sampelnya lebih banyak. Ya, yang B ini sampel untuk 12 bulan. Ya. Yang A ini 10 bulan. Jadi bisa dibandingkan atau enggak tuh? Seperti itu. Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Menurut saya bisa. Nah, misalnya gini, ya. Ini bisnis A sampelnya cuma 62 hanya 62 hanya satu data, ya. Yang lain ini nggak ada nih. Yang B-nya ada 12 data. Jadi kalau begitu yang B pasti lebih menguntungkan. Coba ada yang berpendapat lain? Ayo, ini sebenarnya nggak susah.
Ini sebenarnya nggak susah. Ini kan ya kalian kalau mau apa namanya itu pandai berbisnis, ya sebenarnya kalian harus punya naluri ini. Kalau saya nggak setuju dengan pendapatnya apa namanya itu pendapatnya Marta tadi, ya karena kita di sini tidak berimbang di sini ada satu ketidakseimbangan di dalam apa banyaknya sampel, ya. Bisnis A dia hanya gunakan 10 sampel, ya. Yang B gunakan 12 sampel, sehingga kalau yang B itu lebih banyak, ya itu satu hal yang masuk akal, ya wajar-wajar saja, ya. Tapi itu tidak apa belum tentu berarti bahwa yang B ini lebih menguntungkan karena ukuran sampelnya berbeda. Gimana memperbandingkannya? Coba ada yang berpendapat lain? Harus dihitung dulu, Pak. Ya, silakan coba dilanjutkan, Bintang. Coba dijabarkan gimana maksudnya? Dihitung apanya? Dihitungnya bagaimana? Saya Pak bisa Pak. Siapa? Harus cari rata-ratanya dulu Pak. Nah, itu. Ya. Apa rata-rata yang A? Coba. Rata-rata yang A 70 Pak. Kan Yang B itu berapa? total. Kalau yang B 74 Pak. Yang B 74. Yang A? Iya Pak. 70. Nah, coba Iya, kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana kita kerjakannya dengan Excel ya, dengan Excel. Nah, coba saya minta salah seorang itu salah seorang baca datanya ya, baca untuk yang A dulu ya. Sebentar saya tampilkan Excel-nya. Coba ini untuk yang data yang A. Coba siapa yang mau baca datanya? Coba tolong baca. Saya aja Pak. Yang Siapa? A pertama 62 Pak. 62 terus. Terus 80. Terus. 67. Terus. 78. Terus. 63. 63. Terus. 65 Pak. 65. Terus. 69. 69. Terus. 82. 82. Terus. 64. 64. Terus. 70 Pak. 70. Oke, itu yang A kan? Yang B? Iya Pak. Coba yang B. Yang B 80 Pak. 80. 77. 77. Terus. 60. 60 Pak. Terus. 70. Berapa? 70 Pak. 70. Terus. 67. Terus. 83. Terus. 72. Terus. 78. Terus. 60. 60. 73. Terus. 79. Terus. 89 Pak. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata? Ya, langkah pertama kita menjumlahkan data itu kan. Kita jumlahkan 62 tambah 80 tambah 67 dan seterusnya kan. Nah, supaya cepat kita gunakan ini sum ya, jumlah ya. Jumlah sum kurung buka. Nah, kita blok ini kita apa namanya? Nah, blok seperti itu ya. Tutup. Nah, dapat jumlahnya. Ya. Nah, kemudian setelah dapat jumlah dibagi berapa? Ya, dibagi berapa nih? Setelah dapat jumlah ini dibagi berapa? 10 Pak. Dibagi 10 ya. 10. Nah, sisa kita ketikkan sama dengan 700, kita klik ya, dibagi 10 ya. Nah, dapatlah ini rata-rata. Ya. Nah, demikian juga yang ini. Ya, untuk yang B kita jumlah sum ya. Nah, kita blok seperti itu, kurung tutup. Nah, dapat ya. Ini jumlahnya. Nah, setelah dapat jumlah, kita bagi berapa? Jumlah tadi dibagi 12. 12. Nah, dapatlah rata-rata ya. Yang B. Nah,
cara yang lebih tepat adalah ya, ini kan tadi kita melakukan 2 tahap ya, melakukan penjumlahan ya, langsung kemudian pembagian ya. Nah, sekarang supaya cepatnya bisa ini kita gunakan fungsi average ya, sama dengan average ya, kurung buka blok kurung tutup enter. Nah, langsung dapat apa? Rata-rata ya. Ini pun sama ya, sama dengan average untuk yang apa? Untuk yang B ya. Nah, kurung tutup. Nah, dapat. Itu cara cepatnya menggunakan fungsi average ya. Nah, tetapi kalau di dalam apa namanya di dalam apa namanya itu di dalam ujian ya, sudah kan harus menuliskan langkah-langkahnya ya. Nah, gimana cara menuliskan langkah-langkahnya kalau pakai Excel begini? Caranya bagaimana? Nah, saya contohkan ya. Untuk yang A nih. Jadi kalau kalian di ujian gimana nih? Ya, jawabnya gini. Ya. Misalnya untuk yang A ya, untuk yang A nih. Untuk yang A. Ini rata-rata ya. Keuntungan bisnis A. Misalnya ya. Kalian nulisnya kayak gini nih. Ya. Nah, ini misalnya kalian gunakan simbolnya X bar misalnya saja ya. Nah, gini. Dengan ya. Nah, coba data dibaca lagi, itu datanya berapa? 62, 62, 80, 80, terus? 67, Nah, 67, gitu ya. Nah, kemudian data terakhirnya berapa? Data terakhirnya. Yang A data terakhirnya berapa? 70, Pak. 70. 70. Nah, gitu kan Ya. dibagi 10 ya. 70, Pak. Ya. Kan gini aja. Ya. Nah, sama dengan baru kemudian apa namanya itu pakai Excel ya. Nah, jawaban Excel tadi dipindah ke sini. Tadi jawaban Excelnya berapa untuk yang A? 70, Pak. 70. Nah, gitu. Ya. Ya. Jadi kalian gitu aja. Ya. Ini ngitung ini pakai Excel. Ya. Jadi nggak usah satu-satu. Nah, kemudian untuk yang B. Ya. Untuk yang B. Nah, ini B. Ya, misalnya saya ganti nih simbolnya. Ya. Nah, ganti misalnya Y bar misalnya. Ya. Nah, ini diganti jadi Y bar. Nah, datanya berapa aja coba? Yang pertama yang B berapa? 80, Pak. 80. Yang kedua berapa? 77. 77. Yang ketiga? 60. 60, Pak. 60. Nah, yang terakhir berapa yang terakhir? 89. Nah, dibagi berapa? Dibagi 12, Pak. Nah, tuh, jawaban akhirnya berapa? 74. 74. Nah, jadi yang jawaban Excel tadi ya di sini aja dipindahkan ke sini, ya, gitu. Itu teknisnya kalau menjawab ujian, ya, begitu. Nah, sehingga kalau dilihat dari perbandingan rata-rata ini, ya, maka kita pilih bisnis yang A atau bisnis yang B yang lebih menguntungkan. Yang B, Pak. Nah, bisnis yang B, ya, bisnis B yang lebih menguntungkan. Ya. Nah, sekarang mengapa kita di sini mengambil nilai rata-rata, ya, untuk diperbandingkan, ya. Nah, ya, karena nilai rata-rata ini dianggap mewakili, ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke ini, ke file Excel tadi, nah ini. Jadi angka 70 ini sebagai rata-rata, ya, dianggap mewakili 10 data ini. Ya, jadi 10 data ini diwakili oleh 70 sebagai rata-rata. Ya. Demikian juga 12 data ini diwakili oleh 74. Ya. Nah, secara umum, ya, yang namanya ukuran pemusatan, ya, apapun jenisnya ini, baik rata-rata, median, modus, kuartil ini, itu merupakan wakil, ya, angka-angka yang mewakili kelompok data. Ya. Jadi fungsinya ini sebagai wakil, ya,
sebagai angka yang mewakili sekelompok data. Ya. Jadi ukuran apa namanya pemusatan, ukuran letak, ya, itu merupakan ya, bilangan yang mewakili kelompok data. Ya. Nah, perwakilan ini diperlukan ketika kita membandingkan kelompok lawan kelompok. Ya. Kalau kita membandingkan satu lawan satu, kita memerlukan perwakilan. Ya. Sebagai contoh begini, sebagai contoh. Ya. Misalnya ada 2 orang, ya, ada 2 orang anak, ya, 2 orang mahasiswa lah, anggapnya. Ada A, ada B, ya. Nah, si mahasiswa A ini, ya, tinggi badannya 160 cm, ya. Kemudian mahasiswa B tinggi badannya 170 cm. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang lebih tinggi di antara A atau B, di antara A atau B, apakah kita menghitung rata-rata atau enggak? Coba. A tadi tingginya 160. Ya. A 160, tingginya B 170. Mana yang lebih tinggi? 170. Nah, yang B lebih tinggi. Nah, di dalam menjawab tadi kalian menghitung rata-rata atau enggak? Tidak, Pak. Nah, tidak. Tidak. Ya. Jadi rata-rata ini tidak diperlukan kalau kita membandingkannya satu lawan satu data dilawan satu data. Ya, nggak perlu lagi rata-rata, dibandingkan langsung. Ya. Nah, tetapi kalau kita membandingkan antara kelompok, ya, misalnya kita ini kan kelas 1A. Ya, 1A ini kan mahasiswanya tingginya pasti nggak semuanya sama kan, beragam tingginya. Ya. Nah, mahasiswa kelas 1B juga tingginya beragam kan. Nah, sekarang untuk menentukan siapa yang lebih tinggi badan antara A atau B, kelas 1A atau 1B, bagaimana? 1A orangnya banyak, 1B orangnya banyak. Ya, maka dicari perwakilan. Ya. Nah, salah satu perwakilan yang mungkin adalah rata-rata. Ya. Jadi fungsinya ukuran pemusatan ini, ya, itu adalah untuk sebagai wakil dari sekelompok data. Diperlukan apabila kita menganalisis, ya, kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok. Nah, ya. Nah, itulah kegunaan dari ukuran pemusatan, ya. Nah, median pun sama, modus pun sama, itu untuk mewakili, ya, untuk mewakili. Nah, sekarang kita pindah ke link yang satunya lagi, ya. Waktu yang sudah habis, kita pindah ke link yang satunya lagi, ya. Terima kasih.